Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Fauzi dalam pembelajaran online bimbingan dan konsultasi belajar Nurul Fikri. Baik sahabat juara, kali ini kakak akan membahas tentang TO yang ke-9 UTBK pelajaran fisika. Baik, langsung saja untuk soal fisika yang pertama. Di suatu jalan lurus, panjang sebuah mobil dan sebuah bus melaju dengan kecepatan yang sama pada lintasan yang sama dengan mobil berada pada jarak 50 meter di depan bus. Suatu saat mobil mengerem secara tiba-tiba dengan perlambatan 3 meter per detik kuadrat dan pada saat yang bersamaan bus juga mengerem dengan perlambatan 2 meter per detik kuadrat hingga akhirnya mobil dan bus bertabrakan ketika mobil tepat berhenti. Nah, pertanyaannya sahabat juara adalah kecepatan bus ketika menabrak mobil tersebut berapa? A. 5 meter per detik, B. 10 meter per detik, C. 15 meter per detik, D. 20 meter per detik, dan E. 25 meter per detik. Baik sahabat juara, gimana cara menyelesaikan soal ini? Ya, keywordnya itu ada di sini teman-teman ya. Hingga akhirnya mobil dan bus bertabrakan ketika mobil tepat berhenti. Jadi mobilnya tepat berhenti, bus menabrak dari belakang. Nah, berapa kecepatan bus ketika menabrak mobil? Nah, sebagai ilustrasi kakak buatkan seperti ini, ada mobil dan ada bus di belakangnya. Nah, mereka tadinya berjalan gitu ya, dengan kecepatan yang belum diketahui. Kemudian mobil dan bus sama-sama ngerem, tapi percepatannya berbeda-beda. Ya, nah kalau kita lihat jarak awal mobil dan bus itu kan 50 meter ya di soal. Jarak awalnya antara bus dengan mobil 50 meter. Nah, kemudian mobilnya ngerem, bus juga ngerem hingga akhirnya keduanya berhenti. Tapi karena perlambatan bus tidak sebesar mobil gitu ya, maka nanti bus akan menabrak. Nah, berapa kecepatan tabrakan bus terhadap mobil? Nah, dari sini kakak bisa tuliskan ini 50 meter jarak sebelumnya. Ya, jarak sebelumnya mobil dengan bus 50 meter. Nah, kemudian ini adalah jarak yang ditempuh sama mobil dari sini sampai sini. Kemudian jarak dari awal dari paling kiri sampai paling kanan itu adalah jarak yang ditempuh sama bus. Nah, dari sini kakak bisa tuliskan persamaannya bahwa jarak yang ditempuh sama bus itu ya dari paling kiri sampai kanan itu sama dengan jarak yang ditempuh mobil ya ditambah 50 meter. Karena kan posisi awalnya beda. 50 meter, mobil berada 50 meter di depan bus. Sehingga kakak bisa tuliskan S bus sama dengan S mobil ditambah 50. Nah, tinggal uraikan aja. Jarak yang ditempuh bus itu adalah V0 kali T tambah setengah A percepatan bus dikali T kuadrat sama dengan jarak yang ditempuh mobil ya. Kita bisa tuliskan V0 kali T tambah setengah A, A-nya A mobil dikali T kuadrat ditambah 50. Nah, selesaikan aja ke bawah, lanjutkan seperti ini. Karena kecepatan mobil dan busnya sama, faktor ini bisa kita hilangkan ya. Sisanya tinggal ini, min setengah A, min setengah dikali percepatan busnya 2 dikali T kuadrat. Nah, sama dengan ini, min setengah 3T kuadrat ditambah 50. Nah, dari sini kita bisa dapatkan persamaan setengah T kuadrat sama dengan 50. Sehingga T kuadratnya 100 dan T sama dengan 10 detik. Artinya apa? Ini adalah waktu yang diperlukan bus ya. Ini adalah waktu yang diperlukan mobil untuk berhenti. Yang tadinya bergerak kemudian berhenti. Ini adalah waktu yang dibutuhkan mobil kecil ini untuk berhenti. Nah, selama 10 sekon. Nah, dari waktu ini kita bisa cari berapa kecepatan awal mereka. Berapa kecepatan awal mobil kecil dan bisnya. Kecepatan bis dan mobilnya kita bisa hitung ya pakai persamaan VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Kecepatan awalnya VT karena berhenti mobil yang kecil maka VT-nya 0. V0-nya yang akan kita cari dikurangi 3 dikali 10. 10-nya dapat dari sini 10 detik. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan kecepatan awalnya V0 sama dengan 30 meter per detik. Ini adalah kecepatan awal bus dan mobil. Nah, kalau gitu berapa kecepatan tabrakan ya? Berapa kecepatan mobil bus ketika menabrak mobil kecil? Nah, ketika menabrak kecepatan bus kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan VT sama dengan V0 tambah A kali T. V0-nya 30 meter per detik dikurangi 2 kali T. T-nya adalah 10. Sehingga 30 dikurangi 20 sama dengan 10 meter per detik. Jadi jawabannya adalah 10 meter per detik.
Baik, itu soal yang pertama sahabat juara ya. Soal berikutnya yaitu ada suatu sistem 3 massa terhubung dengan tali dan katrol seperti gambar. Nah, seperti ini gambarnya. Benda pertama, benda kedua, nah ini benda yang ke nol ya. Ini cuma lambang aja, benda pertama, kedua, benda yang ke nol. Jika massa katrol, tali, dan gesekan diabaikan, pertanyaannya adalah besar tegangan tali antara benda satu dengan benda dua. Berapa tegangan tali yang ada di sini? Semuanya diketahui, massa M0-nya 5 kilo, M1 3 kilo, M2 2 kilo, μk-nya 0,2. Kalau ada tanda atau lambang μk, berarti meja ya, alas meja ini, permukaan meja ini bukan licin ya, tapi kasar. Ada μk-nya. Jadi teman-teman atau sahabat juara hati-hati ya, hati-hati kalau ada tanda μk-nya, berarti antara balok dengan meja ada gaya gesek. Baik, berapa tegangan talinya yang ditanya? A 8 Newton, B 12 Newton, C 16 Newton, D 20 Newton, dan E 24 Newton. Baik sahabat juara, kakak akan menggambarkan ya gaya apa saja yang ada di dalam gambar ini. Gaya-gaya apa saja yang terdapat pada sistem balok katrol seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman kalau digambarkan seluruh gaya yang dihasilkan. Untuk balok M0, ini ada gaya berat W0, ada tegangan tali T1. Ingat tegangan tali itu arahnya selalu menjauhi benda ya, atau sifatnya selalu menarik benda. Untuk benda 1 di sini ada gaya tegangan tali T1. Nah, ke arah kanannya ini T2. Kemudian yang penting di sini nih ada gaya geseknya FG1. Kemudian untuk benda kedua ada gaya tegangan tali T2. Ingat ya, ini sama-sama T2. Gaya tegangannya sama ya, besarnya sama tapi arahnya berlawanan ya. T2 nilainya sama. Kemudian untuk benda 2 dengan balok ada juga gaya geseknya FG2. Nah, kalau misalkan benda ini turun, maka nanti benda 1 dan benda 2 akan bergerak ke kiri. Dari gambar tersebut kakak bisa tuliskan ya, menentukan gaya gesek. Untuk di benda 1, nah, jelas gaya gesek itu adalah N kali mu atau mu kali N boleh. Mu-nya 0,2 dikali gaya normalnya tadi 30. Dapat dari mana? 30 ini kalau untuk benda 1 ya, benda 1 itu gampang ya, benda 1 itu kan gaya normalnya itu setara dengan gaya beratnya. Seperti itu. Nah, untuk benda D juga sama. Benda 2 N2-nya itu sama dengan W2. Sehingga kakak bisa tuliskan seperti ini gaya geseknya untuk benda pertama, dan benda kedua seperti ini. Benda kedua gaya geseknya N2 kali μk, 20 dikali 0,2. Nah, untuk gaya gesek pada benda 1 6 Newton, gaya gesek pada benda 2 4 Newton. Kemudian kakak bisa cari lagi percepatan benda. Nah, dari gambar yang ada ya, kakak bisa tuliskan sigma F sama dengan M kali A. Baik, sigma F-nya apa? Nah, kalau kakak anggap tadi benda M0-nya turun, maka kakak tuliskan W0 dikurangi gaya gesek pada benda 1 dikurangi gaya gesek pada benda 2. Nah, sama dengan M-nya jumlahkan aja, M0 tambah M1 tambah M2 dikali percepatannya A. Sehingga kakak bisa tuliskan W0-nya adalah 50 Newton dikurangi gaya gesek pada benda pertama 6 Newton, pada benda 2 4 Newton, sama dengan 5 tambah 3 tambah 2 dikali A. Sehingga bisa dituliskan lagi 50 kurang 6 kurang 4 sama dengan 40. Nah, sisi sebelah kanannya adalah 10A, maka A-nya adalah 4 meter per detik. Nah, jadi dari sini kita tahu percepatan sistemnya, percepatan bendanya, benda 1, benda 2, atau benda yang ke 0. Percepatannya 4 meter per detik kuadrat. Bukan ini pertanyaannya, tapi pertanyaannya adalah berapa gaya tegangan tali pada benda 1 dan benda 2. Tali yang menghubungkan antara benda 1 dengan benda 2. Baik, tegangan tali T2 yang ditanyakan seperti ini, kita bisa tulis sigma F2 sama dengan M2 kali A. Jadi kalau kakak fokus di benda 2-nya saja, maka F2, sigma F2 sama dengan M2 dikali A. Ingat ya, T2 ke kiri untuk benda 2-nya saja, T2-nya ke kiri dikurangi gaya gesek pada benda 2 sama dengan M2 dikali A. Nah, kenapa persamaannya bisa seperti ini ya? Karena kan benda 2-nya tadi geraknya ke kiri. Karena geraknya ke kiri, maka T2 dulu tulis, baru dikurangi gaya gesek pada benda
kedua. Baik, T2 yang ditanya, gaya gesek pada benda 2 adalah 4, sama dengan M2-nya 2 kilo, A-nya 4 meter per detik kuadrat. Nah, lanjutkan. Nah, kita dapat nilai T2-nya sebesar 12 Newton. Jadi, tegangan tali yang menghubungkan antara benda 1 dengan benda 2 yaitu sebesar 12 Newton. Nah, ini untuk soal mengenai sistem balok ya. Baik, kita lanjutkan sahabat juara. Untuk soal berikutnya ada bola bermasa. Masanya 1,5 kg tergantung di ujung tali. Panjang talinya 225 cm. Di atas sebuah kendaraan bak terbuka yang bergerak dengan kecepatan VI. Seperti ini. Kecepatannya VI. Nah, ini bergerak teman-teman. Mobilnya bergerak. Kemudian tiangnya juga ikutan bergerak pasti. Nah, jadi bola bermasa ini ikutan bergerak. Pada keadaan awal tali yang mengikat bola menjulur panjang lurus ke bawah. Awalnya talinya itu lurus ke bawah. Tidak ada faktor apapun ya, kecuali gerakan mobil. Kemudian suatu ketika kendaraan tersebut menabrak dinding dan akhirnya berhenti. Nah, ketika menabrak dinding, bolanya masih terpental ke atas. Jika kendaraan berhenti, ya benda terayun hingga membentuk sudut. Di sini sudutnya membentuk sudut 30 derajat. Pertanyaannya adalah berapa besar kecepatan awal dari mobilnya? Ya, berapa besar kecepatan awal dari gerakan mobil? A 2 meter per detik, B 2,5 meter per detik, C 3 meter per detik, D 3,5 meter per detik, E 4 meter per detik. Baik, caranya gimana sahabat juara? Perhatikan. Ya, saat awalnya, pada kondisi awalnya mobil itu bergerak dengan kecepatan VI, kemudian menabrak dan akhirnya bolanya naik sedikit gitu ya, naik sedikit, sehingga kakak bisa cari nih berapa perbedaan ketinggian antara posisi awal bola saat masih tergantung bebas seperti ini, nah dengan posisi yang barunya ketika menabrak tembok, ada perbedaan ketinggian. Nah, perbedaan ketinggian ini kakak bisa tuliskan dengan lambang delta H ya, dimana delta H itu sama dengan L yang dikurangi dengan L cos theta. L, ya ini L dikurangi dengan ini. Ini adalah L cos theta. Jadi perbedaan ketinggian ini adalah L dikurangi L cos theta. Jadi kalau panjang talinya ini L, ini adalah L cos theta. Jadi perbedaan ketinggiannya adalah L dikurangi L cos theta. Nah, tinggal dihitung aja. Tadi panjang talinya 225 cm, kakak jadikan meter ya, 2,25 dikurangi 2,25 dikali 0,8. Dari mana 0,8? Dari cos theta. Cos theta-nya tadi sudutnya 37. Baik, ini dihitung nilainya 0,45 meter. Ternyata perbedaan ketinggian antara posisi bola awal dengan bola akhir ya, perbedaan posisi pusat masanya ini adalah 0,45 meter. Nah, dari sini kakak bisa cari berapa kecepatan awal gerakan mobil ataupun bola ya, VI-nya. Dengan apa? Dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, jadi kakak bisa tuliskan energi mekanik awal ya, awal itu saat mobil bergerak dengan kecepatan VI. Ini harus sama dengan energi mekanik ya saat mobil tersebut menabrak tembok. Kakak bisa tuliskan energi awal, energi mekanik awal itu EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. EP1 MGH1, EK1 setengah MV1 kuadrat sama dengan EP2-nya MGH2 ditambah EK2-nya setengah MV2 kuadrat. Nah, MGH1, H1 itu mana? H1 itu adalah posisi bola ketika awal. Kalau ini sebagai titik acuannya, maka awalnya bola itu tidak memiliki ketinggian ya. Nah, sehingga MGH1-nya, H1-nya ini nilainya 0, sehingga faktor ini nggak ada 0. Sisanya ini setengah MV1 kuadrat ditambah MGH2. H2 itu adalah posisi ya benda atau bola ini ketika sudah menabrak tembok ya. Tingginya sebesar ini teman-teman. Nah, ditambah setengah MV kuadrat, V-nya V2 kuadrat. Ini adalah kecepatan saat bola tersebut berada di titik tertinggi. Kecepatannya berapa? Ya karena berada pada posisi tertingginya berarti kecepatannya 0. Sehingga faktor ini nilainya juga 0. Sisanya ini teman-teman. Tinggal masukkan aja angkanya setengah dikali masanya 1,5 kg V1 yang ditanya kuadratkan sama dengan 1,5 dikali 10 dikali delta H-nya. Perbedaan ketinggiannya ini udah kita hitung 0,45 meter.
Nah, dari sini tinggal diselesaikan, kita dapatkan V1 kuadrat sama dengan 9. Sehingga V1-nya adalah 3 meter per detik. Jadi kecepatan awal mobil dengan bolanya itu awalnya adalah 3 meter per detik. Demikian sahabat juara ya untuk pembahasan soal ini. Berikutnya kakak lanjutkan. Di suatu permukaan datar licin, benda B yang sedang bergerak dengan kecepatan tetap, nilainya VB sama dengan 6 meter per detik, ke arah kiri menabrak benda yang sedang diam seperti gambar berikut. Nah, ada benda A, benda B, ya, benda B-nya bergerak ke arah kiri, kemudian benda A-nya lagi diam. Nah, kecepatan kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan digambarkan melalui suatu grafik. Grafiknya seperti ini teman-teman, di mana sumbu X-nya menyatakan waktu, sumbu Y-nya ini adalah menyatakan kecepatan ya. Jadi kecepatannya ini negatif, min 2, min 4, min 6. Ini artinya apa teman-teman? Ya, ini artinya min 2 itu berarti kecepatan benda A setelah bertumbukan ini adalah minus 2 ke kiri. Ya, kemudian kecepatan benda B awalnya min 6. Kok min 6 ya? Ya karena dia arahnya ke kiri teman-teman. Min 6 ke kiri. Nah, setelah tumbukan, nah ini kecepatan jadi minus 4. Artinya apa? Kecepatan benda B setelah bertumbukan tadi minus 4. Nah, pertanyaannya adalah jika massa benda A dan benda B 1 kilo, besar gaya rata-rata yang diterima benda B ketika terjadi tumbukan berapa? A 2 Newton, B 4 Newton, C 6 Newton, D 8 Newton, E 10 Newton. Baik, gimana cara menyelesaikannya sahabat juara? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih arti grafik ini yang tadi sudah kakak jelaskan. Sumbu X-nya menyatakan waktu, sumbu Y-nya menyatakan kecepatan. Awalnya benda A diam, nah kecepatannya 0. Kemudian setelah bertabrakan, kecepatan bendanya negatif 2. Berarti setelah ditabrak benda B, benda A itu gerak ke kiri. Ya, kelajuannya 2 meter per detik atau kecepatannya minus 2 meter per detik. Nah, kecepatan benda B sebelum menabrak benda A minus 6. Artinya benda B geraknya ke kiri. Setelah bertabrakan dengan benda A, benda B kecepatan jadi minus 4. Tetap gerakannya ke kiri, tapi kecepatannya minus 4. Berkurang ya setelah bertabrakan. Nah, dari grafik ini kakak bisa tahu berapa sih gaya yang ditanyakan gitu ya. Besarnya gaya rata-rata yang diterima oleh benda B. Kita bisa gunakan persamaan impuls saja ya sahabat juara. Dari grafik ini kita bisa hitung berapa gayanya dengan menggunakan konsep impuls. Di mana impuls adalah perubahan momentum. Ini bisa kita terapkan untuk benda A maupun benda B. Baik, kakak terapkan pada benda B, impuls pada benda B sama dengan perubahan momentum benda B. Impuls itu adalah gaya rata-rata dikali selang waktu bertabrakan. Sama dengan perubahan momentum. Berarti momentum akhir benda B, MB kali VB aksen, dikurangi dengan momentum awal benda B, yaitu MB, nah ini dikali min VB. Baik, FB ini adalah yang ditanya ya, gaya rata-rata, kemudian delta TB adalah waktu yang selang waktu saat saat benda A dan B bertabrakan, yaitu dari sini kelihatan 2-3, yaitu 1 detik, kemudian MB-nya 1 kilogram. VB aksen dari grafik minus 4 ya setelah bertabrakan minus 4 minus VB. VB-nya sendiri minus 6 jadi minus jadi plus 6. Sehingga VB-nya ya kalau sahabat juara menghitung VB-nya nanti dapat ketahuan ya nilainya VB sama dengan 2 Newton. Jadi gaya rata-rata yang diterima oleh benda B adalah 2 Newton. Baik, gini sahabat juara cara menyelesaikan soal tentang momentum. Baik, kakak lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu suatu benda yang volumenya 100 cm3 ketika ditimbang di dalam air murni menunjukkan massa semuanya sebesar 120 gram. Jika rapat massa air murni 1 gram per cm kubik, berapa pertanyaan ini? Berapa massa benda tersebut ya?
berapa rapat massa benda tersebut, atau berapa sih massa jenis benda tersebut gitu ya. A 2400, kemudian B 2200, C 2000, D 1800, E 1600. Semua satuannya dalam kilogram per meter kubik. Nah, gimana cara menyelesaikannya, teman-teman? Nah, sebenarnya konsep yang harus diketahui ya untuk benda yang ditimbang di dalam air murni, ya kita bisa hitung sebenarnya. Konsepnya seperti ini. Besar gaya apung yang dihitung dari selisih, ya. Besar gaya apung itu dapat dihitung dari selisih berat benda saat ditimbang di udara dengan berat saatnya di dalam suatu fluida. Jadi besarnya gaya apung, ya ingat konsep Archimedes. Katanya kan Archimedes kalau kita menceburkan gitu atau mencelupkan suatu benda ke dalam fluida, baik seluruhnya maupun sebagian saja, maka benda tersebut akan mendapat gaya angkat, mendapat gaya apung. Nah, besarnya gaya apung itu juga bisa dihitung dari melihat selisih berat benda saat ditimbang di udara dengan berat benda saat ditimbang di dalam suatu fluida. Nah, kita lihat selisihnya berapa gitu ya. Jadi gaya apungnya FA kakak tuliskan berat asli, berat saat di udara, dikurangi dengan berat saat di dalam fluida. Ini kakak sebut dengan berat semu. Baik, gaya angkat rho GV, rho air ya, massa jenis air kali G dikali volume benda yang tercelup di dalam air sama dengan berat asli. Berat asli itu berat saat di udara, M kali G dikurangi berat semunya. Berat semu itu berarti M semu dikali G. Nah, dari sini kita bisa mencoret faktor G-nya. Sama-sama ada gravitasi, boleh dihilangkan, boleh dicoret. Sisanya ini rho air kali V sama dengan rho benda kali V dikurangi massa semunya. Nah, rho air 1, volume bendanya 100. Rho benda yang ditanya, volume bendanya 100 dikurangi massa semu. Massa semunya dapat dari soal tadi, 120. Nah, ini tinggal dihitung aja ya. 100 ditambah 120, 220 sama dengan rho benda dikali 100, sehingga rho bendanya adalah 2,2 gram per cm kubik ya. Atau dalam satuan kilogramnya 2200 kg meter per meter kubik. Jadi caranya gampang banget ya, tinggal kalikan 1000 aja. Cara ngubah dari gram ke cm pangkat 3 ke kilogram meter kubik. Ini tinggal dikali 1000, 2,2 dikali 1000, 2200. Sehingga yang ada di opsi adalah ini, 2200 kg per meter kubik. Baik sahabat juara, kakak lanjutkan ke soal berikutnya. Kelajuan darah di pembuluh nadi adalah diketahui 40 cm per detik dan memasuki sebanyak 7,2 kali 10 pangkat 9 pembuluh kapiler dengan kelajuan darah di setiap pembuluh kapilernya adalah 0,05 cm per detik. Apabila penampang lintang pembuluh nadi 4,5 cm persegi, debit darah yang memasuki pembuluh kapiler adalah berapa? Ya, opsinya seperti ini sahabat juara, 0,36 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 9. Yang B 7,2 kali 10 pangkat 6, C 1,8 kali 10 pangkat 2, D 0,9 kali 10 pangkat 2, dan E 0,24 kali 10. Ya, pangkatnya 1. Semua satuannya cm pangkat 3 per detik. Nah, gimana cara menghitungnya ya atau menentukan debit darahnya? Ini pelajaran fisika tentang bab apa, teman-teman? Ada yang tahu? Ya. Ya, ini tentang debit sebenarnya. Ya, ini ada di materi dalam fluida. Nah, kita bisa hitung debit darah yang memasuki seluruh pembuluh kapiler dengan menggunakan prinsip debit sebenarnya. Debit darah yang memasuki seluruh pembuluh kapiler itu adalah, nah, dengan menggunakan debit Q. Nah, Q1 sama dengan Q2 maksudnya apa? Q1 itu adalah aliran darah ya yang memasuki pembuluh kapiler seperti ini. Nah, ini harus sama dengan debit darah yang memasuki seluruh pembuluh kapiler. Q1 sama dengan Q2. Nah, Q1-nya V1 kali A1, Q2-nya akan kita cari ya. Q2-nya sama dengan ini, V1 kali A1. V1 40, A1-nya 4,5.
Ini soalnya nilainya 40 dan 4,5 itu ada di dalam soal ya. Sehingga dari sini kita bisa tahu ya Q2-nya adalah 1,8 dikali 10 pangkat 2 cm pangkat 3 per detik ya. Nah, ini tinggal sahabat juara setarakan aja satuannya ya. Sehingga tadi jawabannya 1,8 kali 10 pangkat 2 cm pangkat 3 per detik. Soal berikutnya, suatu dawai sepanjang L yang memiliki rapat massa mu diberi tegangan F. Ketika dawai tersebut digetarkan, dihasilkan frekuensi nada dasar sebesar F. Jika dawai lain, jadi ada dua dawai gitu istilahnya, dawai yang lain memiliki rapat massa 2 kali lipat rapat massa dawai pertama digetarkan. Nah, kedua dawai akan mengalami resonansi ketika, opsi A-nya ini, dawai kedua memiliki panjang L dan diberi tegangan 4F. B, dawai kedua memiliki panjang 2L dan diberi tegangan F. C, dawai kedua memiliki panjang 2L dan diberi tegangan 2F. D, dawai kedua memiliki panjang 2L dan diberi tegangan 4F. Dan E, dawai kedua memiliki panjang 2L dan diberi tegangan 8F. Nah, prinsip apa sih yang digunakan untuk menyelesaikan soal seperti ini, sahabat juara? Nah, di sini ada kata-kata kedua dawai akan mengalami resonansi. Nah, benda-benda yang mengalami resonansi itu akan terjadi ketika kedua benda tersebut memiliki frekuensi yang sama. Ini ada dua dawai ceritanya. Dawai yang pertama panjangnya L, rapat massanya mu, dikasih tegangan F. Kemudian ada dasarnya adalah F. Jadi bergetar, frekuensi yang dihasilkan adalah F. Ada dawai lain yang rapat massanya 2 kali lipat. Nah, kemudian dawai yang kedua ini akan mengalami resonansi ketika kapan gitu ya. Nah, jadi ketika apa tadi kakak bilang resonansi itu terjadi ketika dawai yang lainnya juga sama frekuensinya sebesar F. Jadi gimana caranya dawai yang lain ini kita buat sedemikian rupa agar frekuensinya sama dengan F. Jadi dari opsi yang ada ya, ini nggak semuanya ya, nggak semua perlakuan yang seperti ini menghasilkan frekuensi yang sama dengan F. Nah, dari opsi yang ada kakak sudah menghitungnya ya seperti ini. Frekuensi nada dasar untuk dawai F0 itu sama dengan V dibagi 2L. Ingat-ingat rumusnya F0 sama dengan V per 2L. Kemudian kecepatan gelombang pada dawai V sama dengan akar dari F per mu. F itu gaya tegangan tali, gaya tegangan dawai dibagi mu. Mu adalah rapat massa dari rapat massa dari dawainya. Nah, dawai lain katanya mu-nya 2 kali mu 1, rapat massanya 2 kali lipat dari rapat massa dawai yang pertama. Nah, ini yang akan menghasilkan resonansi dengan dawai yang pertama itu adalah gini teman-teman. Dawai yang kedua yang panjangnya 2 kali L dan diberi tegangan 8 kali lipatnya. Nah, maka nanti dengan cara panjangnya menjadi 2L dan diberi gaya tegangan sebesar 8F, maka frekuensi nada dasarnya juga akan nilainya sama seperti dawai yang pertama, yaitu sebesar F. Kalau kita hitung, teman-teman, panjangnya kita jadikan 2 kali lipat, jadi F0, ini rumusnya V per 2L, ya. V per 2L, nah V-nya ganti ini teman-teman. V di sini, V ini ganti dengan ini. Akar F per mu, jadi 1 per 2 kali L, L-nya kita ganti menjadi 2L, dikali, nah V-nya ganti akar F per mu. F-nya adalah gaya tegangan dawai, 8 kali lipatnya, diganti 8 kali lipatnya, 8F, dibagi rapat massanya 2 kali lipatnya, 2 kali mu. Sehingga dari sini kita hitung di sini 1 per 2L, nah sama dengan ini ya teman-teman. Akar 8F per 2 mu bisa kakak tuliskan kembali, yaitu akar F per mu dikali 2 per 2 ya. Ini hanya menyederhanakan aja supaya bentuknya sama seperti frekuensi dawai yang pertama. Nah, dari sini kan nilainya apa? Sama ya. Dari sini nilainya sama dengan frekuensi nada dasar dawai yang pertama, sama-sama F ya. Sehingga kalau
Untuk dawai yang kedua, supaya mengalami resonansi seperti dawai yang pertama, maka perlakuannya seperti ini. Dawai yang kedua harus memiliki panjang L2 2L dan diberi tegangan sebesar 8F. Nah, selain perlakuan seperti ini tidak memberikan frekuensi sebesar F. Maka kalau frekuensinya tidak sebesar F, maka tidak terjadi resonansi. Jadi ya, panjangnya 2L diberi tegangan 8F, sahabat juara. Soal berikutnya. Ada suatu bola pejal konduktor memiliki muatan positif Q, jari-jarinya R. Nah, ini bola konduktornya, pejal teman-teman, pejal konduktor. Positif muatannya plus Q, jari-jarinya R besar. Nah, soalnya kakak lanjutkan. Jika sebuah muatan Q diletakkan tepat di pusat bola, di titik pusat A, ya, di titik pusat A diletakkan muatan positif Q, pernyataan di bawah ini yang salah. Nah, yang salah mengenai sistem tersebut adalah yang mana? Ya, ingat konsepnya seperti ini ya. Jadi kalau ini ada bola konduktor, ingat bola pejal konduktor maupun bola berongga konduktor, setiap muatan yang kita letakkan dalam bola tersebut, maka nanti muatannya akan tersebar merata di permukaannya saja. Ya, ini berlaku untuk pejal maupun berongga. Kita kasih muatan, maka muatan tersebut akan tersebar merata. Kenapa? Karena konduktor. Konduktor itu kan sifatnya gampang banget menyebar, gampang banget menghantarkan listrik. Jadi ketika kita kasih muatan, langsung muatan tersebut akan menempati posisi-posisi di permukaan bola tersebut. Nah, sehingga kalau muatannya tersebar merata di permukaan tersebut, maka di dalamnya ini udah nggak ada lagi muatan gitu ya. Tidak ada lagi muatan. Nah, sehingga apa? Titik A, titik B, medan magnet, medan listrik di dalam muatan, di dalam bola pejal konduktor ini, medannya sama. Medan listriknya nilainya sama. Sehingga kakak bisa tuliskan seperti ini teman-teman. Setiap muatan yang diletakkan dalam bola pejal konduktor akan tersebar merata di permukaan bola tersebut. Jadi pernyataan yang salah mengenai sistem ini, sahabat juara, adalah yang ini. Usaha untuk memindahkan muatan Q dari titik A ke titik C lebih besar daripada usaha untuk potensial di titik A dan B dan C sama ya, sehingga usaha untuk memindahkan muatan Q dari titik A ke titik C dan dari titik B ke titik C tidak memerlukan usaha. Jadi yang kurang tepat yang seperti ini ya, usaha untuk memindahkan muatan Q dari titik A ke titik C lebih besar ya. Kenapa? Karena titik A, titik B dan titik C itu potensial listriknya sama ya. Potensial listriknya, maaf, tadi kakak ralat ya, potensial listriknya sama ya, titik A, titik B. Nah, potensialnya sama, sehingga kalau kita letakkan muatan seperti ini, maka muatannya akan bergerak dengan sendirinya, maka tidak diperlukan usaha. Ya, tidak diperlukan usaha untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik C, dari A sampai C. Muatan tersebut akan gerak dengan sendirinya, bahasa lainnya seperti itu ya. Ya, karena potensial listrik A, B, C sama, maka tidak ada usaha untuk memindahkan muatan dari A ke B, B ke C, dan seterusnya. Ya, jadi tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, ya, sahabat juara. Nah, ini untuk soal tentang bola konduktor. Kemudian soal berikutnya, ini tentang rangkaian listrik. Jika besar tegangan yang ditunjukkan oleh voltmeter adalah 18 volt, besar arus yang ditunjukkan pada ampere meter adalah berapa? Jadi ada suatu rangkaian listrik terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 5 resistor, 1 baterai, 1 alat ukur voltmeter, 1 alat ukur ampere meter. Ingat ya, voltmeter itu untuk mengukur tegangan listrik, ampere meter untuk mengukur arus listrik. Voltmeter tegangan listrik atau potensial listrik, ampere meter untuk mengukur arus listrik. Jika besar tegangan yang ditunjukkan oleh voltmeter 18 volt, voltmeternya mengukur tegangan 18 volt. Berapa arus yang ditunjukkan ampere meter? Kita disuruh cari berapa arus yang melewati hambatan di 16 ohm ini.
A 0,5 ampere, B 0,75 ampere, C 1 ampere, D 1,25 ampere, E 1,5 ampere. Ya, gimana cara menyelesaikan atau menentukan berapa arus yang terdapat pada ampermeter atau arus yang melewati hambatan 16 ohm ini? Kita lihat gambarnya sebagai berikut. Kalau kakak gambarkan, ini ada baterai, maka arusnya akan mengalir seperti ini. Nah, ini adalah arus listrik atau kakak sebut dengan arus total, yaitu arus yang keluar dari baterai seperti ini melewati hambatan 12 ohm, 13 ohm, arus total. Arus totalnya ini terpecah dua menjadi I1 dan I2. Nah, kemudian di sana ada voltmeter. Voltmeternya itu kan mengukur tegangan listrik ya. Tegangannya tadi ditunjukkan 18 volt sama dengan I kali R. Arusnya kita bisa dapatkan I dikali R-nya 12. Maka arus yang melewati hambatan 12 ohm ini adalah 1,5 ampere. Ternyata 1,5 ampere ini adalah apa? I total. Jadi arus totalnya kita udah dapatkan 1,5 ampere. Nah, kemudian ada percabangan di sini. Ingat, setiap ada percabangan, ingat hukum Kirchhoff ya. Arus yang masuk dalam titik cabang harus sama dengan arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Arus yang masuk I total, kakak lambangkan dengan I total. Yang kedua, yang keluar adalah arus I1 dan I2. Sehingga kakak bisa tuliskan I1, I total sama dengan I1 tambah I2. I totalnya 1,5, nah sama dengan I1 tambah I2. Nilai I1, I2 kakak belum tahu, ya kakak sebut aja ini persamaan yang pertama. Nah, kemudian perhatikan ini ada hambatan 15 ohm dan 14 ohm. Nah, karena ini dirangkai paralel, maka kakak bisa tuliskan ya V1 sama dengan V2. Ya, V1-nya I1 kali R1, V2-nya I2 kali R2. Nah, I1-nya kakak tuliskan dalam bentuk I1 juga, R1-nya 15, I2-nya kakak tulis I2, R2-nya ini totalin aja 14 dengan 16. Jadi antara 14 dengan 16 ini totalin. Nah, ini kan dirangkai paralel. Hambatan 15 dengan hambatan ini semuanya ini adalah di paralel. Sehingga kakak bisa tulis R2-nya lengkap ini 14 tambah 16, yaitu 14 tambah 16. Nah, tinggal dihitung aja teman-teman sehingga dapat kakak tuliskan kembali I1 sama dengan 2 kalinya I2. Ini kakak sebut dengan persamaan yang kedua. Ada persamaan 1, ada persamaan 2, ya udah kakak substitusi aja persamaannya I1 sama dengan I2, masukkan ke sini ya. Sehingga 1,5 sama dengan 2 kali I2 tambah I2. I1-nya kakak ganti 2 kali I2. Sehingga dari sini kakak tuliskan 3 kali I2 sama dengan 1,5. Maka I2-nya adalah 0,5 ampere. Jadi I2 nih, I2 ini kan arus yang lewat sini ya teman-teman. Nah, I2 ini adalah arus yang dideteksi oleh ampermeter. Jadi inilah yang kita cari I2-nya. I2-nya 0,5 ampere. Ini adalah arus yang melewati alat listrik ampermeter. Baik sahabat juara, kakak lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan gambar. Ada partikel dengan muatan Q, masanya M, ditembakkan dengan energi kinetik K. Supaya partikel tidak menyentuh dinding, maka besar medan magnet minimum yang harus digunakan untuk membelokkannya adalah berapa? Jadi ada muatan, ya ini ditembakkan dengan energi kinetik K. Nah, ini ada dinding teman-teman. Nah, supaya nggak nabrak dinding, ini harus kita kasih medan magnet ya. Salah satunya dengan cara dikasih medan magnet. Nah, dengan cara pemberian medan magnet ini, maka nanti partikelnya akan mengalami gaya magnet, akan tersimpangkan, akan terbelokkan gitu ya, sehingga tidak menumbuk dinding. Nah, berapa medan magnet minimum yang harus digunakan untuk membelokkannya? A. MK Ki D, B. MK dibagi Ki D, C. 2 MK per Ki D, D. Q kali D per 2 MK, akar ya, akar 2 MK, dan E adalah akar 2 MK per QD. Gimana cara menyelesaikannya sahabat juara? Perhatikan ya. Nah, kalau kita lihat di sini arah kecepatan itu kan tegak lurus terhadap arah medan magnet. Medan magnetnya ke dalam nih, silang-silang. Ini artinya medan magnetnya ke dalam. Kemudian arah kecepatan gerak partikelnya itu ke kanan, sehingga ini arah kecepatan dengan arah medan magnet saling tegak lurus. Jadi
kecepatannya itu ke kiri, medan magnetnya ke dalam gitu ya. Jadi ini saling tegak lurus. Nah, kalau antara vektor kecepatan, arah kecepatan dengan arah medan magnetnya saling tegak lurus, maka nanti lintasan dari partikel ini akan berbentuk lingkaran. Nah, nanti kalau lintasannya berbentuk lingkaran, kita harus ingat ya, ketika dia membentuk lingkaran, nah maka timbul konsep gaya sentripetal. Nah, timbul konsep gaya sentripetal. Gaya sentripetal mv kuadrat dibagi R. Nah, yang berperan sebagai gaya sentripetal itu adalah gaya Lorentz-nya sendiri. Ya, gaya Lorentz akan berperan sebagai gaya sentripetal. Sehingga gaya Lorentz-nya kakak tuliskan B Q V dikali sin 90 sama dengan mv kuadrat dibagi R. Nah, dari sini kakak bisa tuliskan ya sin 91 jadi B Q V-nya coret 1, BQ sama dengan MV per D. BQ sama dengan MV per D. Nah, di soal ada kata-kata energi kinetiknya sebesar K. Energi kinetik K itu kan setengah MV kuadrat. Dari sini kakak bisa tuliskan V sama dengan akar 2K per M. Jadi V-nya sama dengan akar 2K per M. Nah, V di sini kakak ganti aja dengan ini, akar 2K per M. Ya, V-nya 2K per M. Nah, ini kakak selesaikan ya. Kakak selesaikan aja di sini, tinggal kalikan. Nah, B-nya atau Q-nya Q-nya pindahkan ke bawah. Nah, dari sini kakak bisa tahu ya bahwa medan magnet minimum yang diperlukan untuk membelokkan partikel tersebut agar tidak menumbuk dinding adalah ini, 2mk dibagi QD. Akar 2mk dibagi QD. Jadi akarnya itu hanya 2mk dibagi Q kali D. Nah, ini untuk soal tentang gaya magnet ya, sahabat juara. Berikutnya, ketika dua cermin datar dipasang berhadapan membentuk sudut alfa satu sama lain, jumlah bayangan total yang terbentuk pada kedua cermin tersebut adalah N. Jika sudut antara kedua cermin dibuat menjadi separuh sudutnya semula, nah, menjadi separuh sudutnya semula, jumlah bayangan yang terbentuk bertambah 4 buah. Pertanyaannya adalah besar sudut alfa tersebut berapa? 15 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, atau E di sini 90 derajat. Ya, ingat konsep mencari jumlah bayangan yang dihasilkan oleh dua cermin datar cuma membentuk suatu sudut ya. Misalkan sudutnya theta, maka jumlah bayangannya adalah 360 derajat dibagi theta dikurangi 1. Kondisi awalnya kan sudut yang dibentuk adalah alfa. Jadi 360 dibagi alfa, jumlah bayangannya adalah N. Jadi N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1. Nah, kondisi yang kedua, kondisi akhirnya adalah kalau sudutnya diubah, theta 2-nya sekarang menjadi alfa per 2, tadinya alfa sekarang jadi alfa per 2. Nah, jumlah bayangannya nambah 4. Jadi N tambah 4 sama dengan 360 derajat dibagi theta 2-nya adalah alfa bagi 2 dikurangi 1. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa N sama dengan 720 derajat dibagi alfa dikurangi 5. Nah, substitusi aja antara persamaan satu dengan persamaan kedua, kondisi awal dengan kondisi akhirnya, sahabat juara, samakan. Nah, seperti ini, 720 derajat dibagi alfa min 5 sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1. Nah, atau 360 derajat dibagi alfa sama dengan 4. Sehingga alfanya dapat di sini 90 derajat. Jadi sudut yang dibentuk oleh cermin tersebut awalnya adalah 90 derajat. Demikian sahabat juara. Soal berikutnya ada suatu percobaan interferensi yang digunakan dua celah terpisah sejauh D dan terletak sejauh L dari layar. Jika pada percobaan itu digunakan cahaya monokromatik yang panjang gelombangnya lambda, pertanyaannya adalah jarak antara garis terang kedua di satu sisi terang pusat dengan garis terang dua di sisi lainnya adalah berapa?
Yang A 4 lambda L per D, B 2 lambda L per D, C lambda kali D per 2L, D adalah lambda kali D per L, E lambda kali D kali L. Nah, ini soal tentang percobaan interferensi yang, nah kalau kita lihat gambarnya, interferensi yang kan seperti ini ya sobat juara. Ini ada satu sumber, kemudian ini ada dua celah, ya celahnya celah 1, celah 2, di mana fungsinya celah 1, celah 2 ini adalah sebagai sumber cahaya yang baru, ya. Sumber cahaya utamanya ada di sini, satu sumber, kemudian cahayanya masuki celah 1 dan celah 2 sebagai sumber yang baru. Nah, kemudian cahaya dari sumber 1 dan sumber 2 berinterferensi gitu ya, bersuperposisi gelombangnya, sehingga pada layar yang dipasang pada jarak tertentu akan terjadi suatu pola, yaitu pola terang gelap ya, terang gelap berurutan dan sebagainya. Nah, ini contohnya aja sahabat juara, nih warna kuning nih warna terangnya, kemudian nih gelapnya hitam ya. Jadi yang paling lurus seperti ini adalah terang pusat. Nah, ini gelap satu, ini terang satu, dan seterusnya. Ini terang pusat, gelap satu, nah ini terang satu, dan seterusnya. Ini posisi yang di atasnya, ini posisi yang bawahnya, atau ini kiri atau kanan, sama aja. Nah, dari gambar ini kakak bisa tulis ya, bahwa pola terang itu untuk interferensi yang persamaannya adalah dy per L sama dengan M dikali lambda. Nah, untuk pola terang yang ada sebelah atas atau yang sebelah kiri boleh ya, itu jarak ini terang 2 ke terang pusat, kakak bisa tuliskan dy per L sama dengan 2 kali lambda. Ya, ordenya 2, M-nya adalah 2, kan kita mau cari terang kedua gitu ya. M-nya 2 dikali lambda. Sehingga dari sini kakak bisa tuliskan Y sama dengan, Y itu adalah jarak terang 2 terhadap terang pusat, 2 kali lambda kali L dibagi D. Ini untuk pola yang atas. Nah, begitu juga untuk pola yang bawah, D per L sama dengan 2 kali lambda, atau Y-nya 2 lambda kali L dibagi D. Nah, sehingga totalnya, ya gabungin aja nih jarak terang kedua yang sisi atas dengan yang bawah. Nah, gabungin aja seperti ini, jumlahkan. Nah, sehingga Y totalnya adalah 4 dikali lambda dikali L dibagi D. Ya, jadi jarak pola terang yang bagian atas dengan yang bawah, atau terang kedua bagian kiri dengan bagian yang kanan, itu jaraknya adalah 4 lambda dikali L dibagi D. Ya, demikian sahabat juara, mungkin hanya ini saja yang bisa kakak sampaikan ya, karena keterbatasan waktu. Kakak akhiri sampai di soal tentang interferensi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat juara semuanya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Dari kakak cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.